Ya. Silakan, Maribel, pilih siapa? Yang pertama, apa Mica? Mica. Mica, aku periksa siapa yang Mica? Ada namanya. Tadi kan Aca kan, yang ini Matthew, Kak Matthew. Oke, Mica. Hmm. Acan periksa siapa? Maribel siapa Maribel? Aca, Mica. Oke, nomor 1 aja silakan. Cek. Jadi Mice kalau Aca nomor 1 sebabnya menolak 2 AM akibatnya kemerosotan moral Mice. Setuju? Daryl setuju jawaban Aca? Yang awal-awalnya yang sebabnya aku belum dengar tadi. Oke, ulang aja. Jadi kalau apa jawaban kalau aku jawab nomor 1 menolak 2 AM akhirnya kemerosotan moral. Aku setuju sih. Oke, ada yang nggak setuju? Aku nggak setuju sama sekali. Maribel Aca? Maribel Matthew? Sopan moral. Kalau aku karena Babylon Setuju sudah apa jatuh, enggak? maka enggak. Oke. Tidak. Oke, Matt, apa jawabannya, Matt? Karena Babylon sudah jatuh, maka ada panggilan keluar. Oke. Kalau yang lain setuju sama Kak Matthew? Yang akibatnya aku setuju Mica. Cuma sebabnya aku nggak setuju. Apa sebabnya Matthew? Sebabnya Sami? Kami sin rights into heaven Mica. Tapi nggak ada Babylon is Fallen-nya, Sami. Tidak Mica. Oke, jadi jawabannya adalah sebabnya adalah Babylon is fallen karena dosa sudah sampai surga, akibatnya come out of her my people. Oke? Masih ingat nggak dulu kita belajar bahwa ini Babylon is fallen sama dosa sampai surga itu satu paket? Lupa. Dia kan paket dia. Dan sebab akibatnya kalau Babylon is fallen karena dosa sudah sampai surga, ini satu paket ini. Jadi akibatnya yang satu paket di atas adalah umat Tuhan harus apa? Keluar. Bisa ya? Mica. Ya. Kalau semua Babylon is fallen itu bagaimana Mica dengan kamu atau firman? Tengah ya. Oke Mica. Berikutnya. Berikutnya Maribel. Matthew. Oke, Matt. Matthew. Oh, kapan 1 AM ditolak itu 18 April 1844. Setuju 19 semua? 19 April. Setuju semua? Aja enggak Mica. Baca apa? Sama 1844 Mica. Oke, itu jawabannya. Nomor 3, siapa Maribel? Berikutnya. Nomor 3 Sami.
Oke, Mice. Nomor 3 tuh, Cak. Sebesar. Nomor 3. Sebutkan 2 ayat paralel yang menjelaskan apa yang terjadi setelah Babylon jatuhnya sempurna. Ayatnya yang pertama Revelation 18 ayat 4 dan yang kedua Jan 10:16. Oke, mantap. Di sini Oke, nomor 2. Nomor 4. nomor 4. Boleh aku, Mice? Boleh. Kalau aku jawab Doctrine Devils. Semua setuju sama Mary Bell atau ada jawaban lain? Aca ada jawaban lain, Mice. Oke. Sami apa? Kami new form. Aca apa? Sama, Mice, new form. Mantap, itu new form jawabannya. Oke, nomor 5. Siapa Mary Bell? Sami. Sami. Oh, Sami. Oke. Nomor 5, sebutkan 3 kata lain Doctrine of Devils. Sami, yang pertama strong delusion, yang kedua spiritualism, yang ketiga witchcraft. Aca nggak setuju, Mice. Apa Aca? Kalau Aca jawab strong delusion, witchcraft, demon worship, Mice. Yang beda sama Sami apa? Demon worship, Mice. Sami apa? Spiritualism. Oke. Baru demon worship-nya. Jadi boleh ada spiritualism ataupun demon worship sama semua ya? Oke, Mice. Oke. Nomor 6. Siapa Mary Bell? Boleh Mary Bell yang jawab, Mice? Boleh. Mary Bell jawab itu false teacher dan false prophets. Oke. Semua setuju sama Mary Bell? Daryl setuju nggak sama Mary Bell? Aku setuju. Oke. Setuju, Aku Mice. enggak. Apa, Matt? Aku spiritualist teacher. Betul, itu jawabannya. Guru spiritualisme kan kemarin? Mice. Belajar guru spiritualisme, Aca. Bingung karena ada 2 di soalnya itu, Mice, ada 2 nama mereka, Mice. Iya kan, 2 namanya mereka kan yang ajarkan kan false teacher. Kalau false prophet kan zaman Israel, Aca. Kalau false prophet kan zaman Israel kan, Aca. Yang zaman modern kan false teacher. Dan false teacher yang kita belajar kemarin itu adalah spiritualist teacher. Gimana? Yang ajarkan doctrine of devils. Boleh aja? Mice. Oke. Nomor 7. Siapa Mary Bell? Boleh pilih Daryl juga ya, Matthew. Semuanya make sure dipanggil namanya. Oke, Daryl. Oke, Daryl. Siapa bapak dari nomor 6? Papa Siapa? Daryl. Papa pendusta Siapa itu? setan. Nah, devil. Setan. Ayatnya di mana? Ayatnya di John 8 ayat 44. Mantap. Berikutnya siapa? Siapa? Kak Matthew? Oke, Kak Matt. Silakan, Kak Matt. Karena mereka mengajarkan lies, dan lies bapaknya adalah kebohongan. Bapaknya adalah a liar, yaitu setan. Betul, karena mereka
mereka adalah liar yang ajarkan dusta, dan bapak pendusta itu siapa? Setan. Itu dia. Oke, nomor berikutnya 9. Sami. Oke, Sami silakan. Tunggu. Nomor 9. Apa ciri-ciri orang di nomor 6? Ciri-ciri mereka adalah mereka menyangka bapak dan anak atau menolak bapak dan anak. Oke, semua setuju? Ada lagi, Cih. Setuju. Aku ada jawaban. Apa, Daryl? Antichrist. Mana ini kok nggak dibilang? Betul nggak? Betul. Oh, antikristi. Boleh? Betul. Karena menolak Kristus sama dengan menolak siapa? Apa? Apa? Nomor 10? Daryl? 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 Mm-mm. Aku masih belum ngerti pertanyaan, Cih. Oke. Aca, siapa Aca? Berikan contoh yang menggenapi nomor 6. Kalau Mince, Ya. Aca jawab, mereka bilang Son of God menjadi God the Son. Bukan, satu contoh. Kan ini kan nomor 6 kan orang kan yang ajarkan spiritisme kan? Yang ajarkan siapa? Ada yang mau coba nggak siapa yang ajarkan? Kemarin yang kutipan terakhir, gambar screenshot terakhir siapa tuh? Seventh-day Adventist. Boleh? Oh iya, betul. Oh, itu teman. Ya. Ya, Daryl. Yang pertanyaan berapa tadi ya? Yang coba kali sih. New Yang form itu dari video yang kemarin ya, Cih? Enggak, itu yang video lama itu. Yang dari old ke new formnya di modern itu adalah spiritualism. Kalau Daryl itu, Oh, oke, dibuka lagi catatannya ya. ini itu bisa Oke, Aca. dari Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Untuk boleh apa? Boleh apa? boleh screenshot sih. Boleh. Nih. Ya udah, Ceng. Hmm. Oke, sekarang lagi. Ya udah, Ceng. Udah ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Jadi
Kita udah sampai di oke di sini. Strong delusion ini kita udah bahas, itu Seven Day Adventist ya. Nah, sekarang Seven Day Adventist kan kemarin bilang kalau Tuhan Yesus apa? God the Son. Oke, jadi kita harus tahu ini premis yang kemarin SDA bilang bahwa Kristus adalah God the Son kan? Setuju ya? Nah, sekarang kita mau lihat Yep. apa kata roh nubuat tentang siapa Kristus. Oke? Jadi kita mau lihat ini doktrinnya Seven Day Adventist ini berdasarkan roh nubuat atau enggak? Atau kebenaran? Ya? Mm-mm. Oke, Daryl tolong baca Daryl. Bapa adalah bapaknya Kristus dan Kristus adalah anaknya Bapa. Nah, Kepada Kristus jadi coba baca bahasa Inggrisnya. Baca bahasa Inggrisnya Daryl. God is the Father of Christ. Christ is the Son of God. Wah, bagaimana? Boleh? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apakah Kristus adalah God the Son? Kan? Salah kan? Yang kemarin kita lihat di ini. Nih. Belief-nya Seven Day Adventist bilang bahwa Kristus God the Son. Padahal roh nubuat bilang Christ is the Son of God. Boleh? Nah, lanjut lagi. Silakan, Daryl. Kepada Kristus telah diberikan kedudukan yang tinggi, yang ditinggikan. Dia telah disamakan dengan Bapa. Semua nasihat Allah terbuka bagi anaknya. Bagaimana? Jadi, di sini kita bisa lihat di sini yang pertama paling tinggi siapa? Apa? Father. Baru di sini Son kan? Son. Ini kalau urutan sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Oh, nggak ada aja di sini. Apa yo? Sebelum diciptakan Lucifer. Bukan. Ada yang mau coba nggak yang lain? Sebelum Ini Father. urutannya. Ini urutan. Aku boleh coba aja? Boleh. Ayo coba. Daryl, reason. Jadi Bapa itu bapaknya Kristus dan Kristus adalah anaknya Bapa. Lalu dan Bapa itu adalah Kalau urutannya gini gimana? Bapa itu yang memiliki kedudukan yang ditinggikan dan Kristus diberikan kedudukan yang ditinggikan itu. Jadi urutannya coba. Jadi urutannya Bapa yang memiliki kedudukan yang ditinggikan dan Kristus diberikan kedudukan yang ditinggikan. Oke, tapi sudah ngeserempet-serempet tapi belum kena. Yang lain, ayo. Siapa? Mau coba? Maribel mau coba gak? Ini urutannya.
Matthew mau coba? Belum. Oke. Nah, ini kan urutannya, ya kan? Urutannya sebelum Tuhan Yesus diberikan posisi yang ditinggikan, yaitu disamakan dengan Bapa. Boleh? Disamakan dengan Bapa, boleh? Jadi ini urutannya kalau apa? Sebelum atau sesudah? Belum. Nah, sebelum diberikan posisi yang ditinggikan atau dibuat equal dengan siapa? Apa? Bagaimana? Bisa ngerti nggak itu? Aku bisa deh. Coba Aca ulang. Ya, yang Mice bilang, Mice. Ini gimana coba? Ini urutannya kayak gimana? Jadi urutan Father sama Son itu urutannya sebelum Halo Mice. Iya, Jadi tinggal ngomong aja. sebelum diberikan posisi yang apa yang ditinggikan. Apa urutannya? Urutannya apa aja? Apa Mice? Urutannya apa? Urutannya apa aja? Lupa dulu baru anak Mice. Terus itu apa? Penjelasan itu apa? Maksudnya Mice tanya penjelasan itu apa Mice? Iya, yang urutannya father terus son itu apa? Penjelasannya aja. Jadi kan urutannya bapak terus anak. Itu urutannya kayak gimana? Penjelasannya aja. Daryl, tolong jelaskan ke Aca, Daryl. Mice, Mhm. ini kan ada bapak sama anak. Urutan yang pertama itu sebelum diberikannya posisi yang ditinggikan atau dibuat sama equal dengan Bapa. Coba Aca baca dia punya kutipan sekarang lagi. Bab Bapa adalah bapaknya Kristus. Kristus adalah anaknya Bapa. Sudah Mice? Loh, Belum selesai yang ini. Lagi. Kepada Kristus telah diberikan kedudukan yang ditinggikan. Dia telah disamakan dengan Bapa. Semua nasihat Allah terbuka bagi anaknya Mice. jadi apa di sini? Aca, dibilang. Posisinya Yesus diapakan sama Bapa, Aca? Ditinggikan. Diapakan posisinya Yesus, diapakan? Kedudukannya Yesus tuh diapakan sama Bapa? Coba baca baik-baik Aca pertanyaan ininya. Disamakan Mice. Aca, kedudukannya Yesus itu diapakan sama Bapa, Aca?
Coba baca Aca, ulang baca lagi Aca. Dari awal Mice, Kepada Kristus. Bla- Kepada Kristus. oh ya. Bapa adalah Bapanya Kristus, Kristus adalah anaknya Bapa. Kepada Kristus telah diberikan kedudukan yang ditinggikan. Jadi kedudukannya Kristus diapakan sama Bapa Aca? Ditinggikan. Diapakan sama Bapa? Kedudukannya diapakan? Diberikan Mice. Dan kedudukannya yang diberikan itu diapain? Ditinggikan Mice. Dan ditinggikannya itu, coba jelaskan ditinggikannya itu kayak gimana? Di- Di kutipan ini ada. Oh, ditinggikan dan Tuhan Yesus disamakan dengan Bapa Mice. Jadi posisi kedudukan yang ditinggikan itu apa jadinya? Jadinya Coba Daryl bantu. Posisinya Yesus yang ditinggikan itu apa, Daryl? disamakan dengan Bapa. Atau sama dengan Bapa, boleh? Bisa nggak itu ngerti? Bisa semuanya? Saya catat Mice. Aca kalau Aca nggak ngerti tanya ya, karena itu keselamatannya Aca kalau Aca nggak ngerti, oke? Oke Mice. Mary Bell ngerti nggak itu? Mary Bell ngerti itu? Putus ya Mary Bell ya? Oh iya, jaringan tidak bagus, oke? Nah, jadi kita hari ini mau fokus tentang posisinya Tuhan Yesus, oke? Nah, sekarang ini dari kutipan. Nah, sekarang kita mau belajar yang dari ayat, oke? Ini doktrin yang nggak dimengerti oleh Babylon. Karena Babylon bilang Tuhan Yesus adalah apa? God the Son. Kadesan. God the Son. Padahal dia Son of God. Nah, gimana ngertinya? Nah, kita mau belajar ini. Coba baca John 16:28. I Ya, came boleh. forth from the Father and am come into the world again. Again I leave the world and go to the Father. Oke. Bahasa Inggrisnya coba Daryl baca. Tadi kami itu Inggris Mice. Oh iya, iya. Coba bahasa Indonesianya maksudnya Mice. Makasih Aca. Daryl boleh baca? Halo, C. Ya, Daryl boleh. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku menunjukkan dunia pulang dan pergi kepada Bapa. Oke. Di sini ngomong tentang siapa ini? Ini bicara tentang siapa di sini? Bicara tentang Son. Yesus. Tuhan Yesus kan? Nah, dibilang Tuhan Yesus itu adalah apa bahasanya? Comfort. Comfort. Oke?
Nah, kita mau cari Greek-nya apa? Oke? Coba bahasanya apa? Keluar dari. Come Apa out of. bahasa ininya? Bahasa Ibraninya apa? Exersomai. Exersomai, oke? Jadi ini exersomai kan? Oke. Sekarang, jadi artinya Tuhan Yesus apa? Dari mana? Exersomai dari Exersomai dari Bapa. Oke, bagus. Yesus exersomai dari Bapa. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat lagi di sini ya. Jadi, di sini kalau proceed out ini keluar artinya ini kan get out. Proceed forth gitu kan? Ini kan? Ini artinya Yesus itu apa dari Bapa? Kalau get out, force it keluar dari Bapa, boleh? Kayak bayi keluar dari mana? Kandungan ibu. Dari kandungan ibu. Boleh? Nah, jadi Yesus ini keluar atau apa bahasa Ibraninya? Exersomai dari Bapa. Artinya, siapa yang ada duluan? Bapa atau anak? Bapa. Bapa. Jadi yang pertama itu apa? Bapa. Lalu siapa yang kedua? Setelah apa? Setelah apa ada siapa? Kalau Bapak ada Tuhan Yesus. Salah, setelah apa? Setelah exersomai ada siapa? Ada Yesus. Boleh? Jadi waktu setelah exersomai ada Yesus, posisinya Yesus sama nggak sama Bapa? Apakah di sini sudah equal atau belum? Bagaimana yang lain? Boleh jawab juga biar Bisa makan. belum equal kan? Ya. Lalu kita baca kutipan. Jadi ini kan John 16:18 kan? 16:28 kan? Exersomai dulu, betul? Belum equal. Lalu setelah itu kita baca apa? Kutipan kan? Yesus diapain? Yesus diapakan di sini? Yesus diberikan posisi yang sama tinggi dengan Bapa. Kual dan Bapa. Jadi Yesus diberikan, atau ginilah, Bapa berikan Yesus exalted position. Jadi waktu udah exalted position, sekarang posisinya gimana? Equal. Semua setuju nggak? Nah, gimana? Kalian ngerti nggak posisinya? Jadi harus apa dulu posisi pertama? Apa dulu pertama? Yang pertama Exersomai dulu. Lalu keadaan exersomai apa? exalt position. Belum apa? Keadaan exersomai Yesus belum apa? Belum equal. Belum equal. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Bapa berikan Yesus exalted position. Lalu posisinya Yesus kayak gimana? Equal. Equal. Gimana? Bisa ngerti nggak ini?
Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kita harus prinsip kan? 1 Korintus 8 ayat 6 apa? Ada berapa apa dan ada berapa apa? Masih ingat gak? Ada Satu God, satu dua God dan pencipta. satu Tuhan. Ya. Dua pencipta? Ada one God sama ada apa? One Lord One Jesus Lord. Christ. Jesus One Lord. Christ kan? Ya, one God the Father, one Lord Jesus Christ. Ini kan? Nah, sekarang di sini kalau John 16:28 di sini posisinya Bapa adalah sebagai apa? Sebagai God. Betul nggak? God cuma satu. Dan posisinya God ini posisinya Bapa kan? Sebagai oknum, betul? Lalu Yesus dieksersomai. Yesus artinya di sini sudah sama belum sama Bapa dibilang? Belum. Equal. Nah, lalu ditinggikan kan posisinya? Betul nggak? Ya, betul. Pas ditinggikan jadi apa? Dari equal. Apakah waktu dijadikan equal, Yesus jadi God? Bisa ngerti nggak itu? Bisa ngerti nggak, Matt? Reasonnya, Matt? Jawabannya iya atau enggak? Berarti dari Lord ke God gitu ya. Enggak. Jadi dalam ceritanya ini kan belum equal kan? God-nya cuma satu nih. Terus habis gitu ditinggikan. Apakah di waktu equal Yesusnya jadi God? Apakah waktu dijadikan equal Yesus jadi God? Apa itu pertanyaannya? Iya. Oke. Daryl? Ya, waktu dijadikan equal, apakah Yesus jadi God? Belum tahu. Apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Bagaimana dengan Mary Bell, Acha Sami? Apakah waktu dijadikan equal, Yesus jadi God? Jawabannya apa, Acha Sami? Kalau Sami belum tahu nih, Cek. Oke. Coba ikutin reasonnya, ikutin alurnya. Ini Bapak siapa? God kan? Dan Yesus kan belum equal, betul nggak? Terus ditinggikan, jadi equal. Pertanyaannya apakah Yesus jadi God? Jawabannya apa? Iya apa enggak? Nggak boleh coba Sami belajar untuk ada jawaban. Oh. Iya, betul nih, Cek. Kalau Aca apa? Aja salah, Mice. Kenapa salah? Mice, karena Reasonnya kalau apa? kalau risetnya Aca, Mice, karena kalau sesuai ayat tadi apa satu apa tadi ya 1 Korintus 8 ayat 6 Mice, di situ dibilang gini Mice, di situ dibilang hanya ada satu-satu God dan hanya ada satu-satu Lord Jesus Mice. Jadi kalau misalnya waktu equal Yesus jadi God, artinya ada apa aja? Kalau Yesus waktu ditinggikan posisinya, terus Yesus jadi God, artinya ada. Yang lain boleh bantu? Dua God. Ada 2 God. Gimana? Yang lain bisa ikutin reasonnya nggak ini? Daryl bisa ikutin nggak, Daryl? Yang lain gimana? Bisa nggak?
Aca ngerti nggak ini? Waktu dijadikan equal, kalau Yesus jadi God, artinya ada 2 God dong. Artinya apa yang salah? Sami boleh nggak buka mic-nya, Sami? Yesus jadi God. Jadi yang salah apa? Yang salah apa? Maksudnya yang salah itu 1 Korintus 8:6. Betul, gimana? Daryl bisa lihat itu nggak? Kalau misalnya waktu Yesus equal, dia jadi God, artinya sekarang ada berapa God? 2. 2. Tapi di sini 1 Korintus kalau misalnya ada 2 God, yang salah adalah ini ayat kan yang salah? Gimana? Betul. Gimana yang lain? Ngerti nggak ini? Iya, bisa. Ya kan? Kalau ada 2 God ya 1 Korintus 8:6 salah. Artinya kalau ini salah, waktu jadi equal seperti apa? Boleh? Boleh. Ngerti nggak ini? Karena nggak bisa 1 Kor 8 ayat 6 salah. Iya, benar. Karena kalau misalnya equalnya God, jadi Yesus jadi God the Son kan? Ah, iya, itu betul. Ya. Nah, jadi kalau Yesus God the Son salah dong ini. Harusnya ada 2 God kan? Sedangkan yang God cuman siapa? Harusnya ada satu. Father. Sedangkan di sini dibilang apa? Kalau Yesus equal jadi God, artinya ada God the Son sekarang, betul nggak? Iya. Nah, ini reasonnya. Boleh? Nah, artinya kalau misalnya dia bilang equal, equalnya itu bukan dari segi sekarang ada 2 oknum God. Boleh? Jadi, Aca boleh ulang? Jadi equalnya bukan dalam apa? Equalnya bukan dalam hal Sami apa Sami? Aca kalau nggak dapat bilang aja Mice, maaf saya tidak dapat tadi. Boleh? Jadi kalau yang saya Aca dulu. Gimana? Boleh nggak Aca? boleh Mice. Jadi Aca bilang apa? Bilang Apa yang tadi Mice bilang yang terus Aca bilang boleh? Terus Aca cuma bilang boleh tanpa bilang apa-apa. Jadi Aca harusnya bilang apa? minta maaf sama Mice. Ya, coba bilang apa sayang? Silakan bilang. Bilangnya apa Aca? Tadi Ya, Aca bilang apa kalau Aca nggak dapet? Bilang aja apa Aca? Aca bilang apa kalau nggak dapet? Katanya mau minta maaf. Gimana minta maaf ngomongnya Aca? ngomong minta maaf Mice tadi aja kurang ngerti. Oke, lain kali tolong perhatikan ya Aca. Mice. Oke, Sami silakan coba ulang. kalau yang Sami dapat equalnya bukan dalam bentuk agatisan. Bukan itu. Daryl dapat Daryl tadi? Matthew, Maribel? Kan Yesus kan, Yesus menjadi God sebagaimana Bapa adalah God. Sementara di 1 Kor 8 ayat 6 hanya ada one God. Dan Yesus Artinya? adalah Lord.
Artinya Artinya- equalnya tidak dalam bentuk, Artinya dalam equalnya hal? tidak dalam bentuk dalam hal God. dalam hal sekarang ada 2 God. Boleh? Atau jumlah God. Betul nggak, Matt? Itu yang salah. Iya. Tidak. Jadi equalnya itu nggak dalam bentuk sekarang jadi ada 2 God atau jumlah God-nya atau oknum God, betul nggak? Iya, betul. Kan kalau misalnya bisa dihitung artinya apa? Jumlah orang atau jumlah yang lain? Kalau misalnya bisa dihitung jumlahnya artinya ada apanya? Kalau bisa dihitung. Ada orangnya, oknumnya. Ada oknumnya. Gimana? Aca ngerti nggak itu? Daryl, Maribel, Sami ngerti nggak? Kalau bisa dihitung itu harus ada orangnya atau oknumnya. Gimana? Bagaimana yang lain ngerti nggak itu? Mici boleh ulang Mici? Sami, Matt, tolong ulang, Matt. Oke. Oke, Sami. Jadi di 1 Korintus 8 ayat 6 ada berapa God? Di situ ada one God dan one Lord. Oke. Yang Lord siapa? Yang Lord adalah Jesus Christ. Nah, lalu Yesus diapakan, ditinggikan atau direndahkan? Ditinggikan posisinya. Nah, ditinggikan posisinya sehingga posisinya menjadi sama dengan Posisinya Bapa. yang posisinya adalah sama-sama Sama-sama equal. equal dalam person apa? Equal dalam apa? Yang equal apanya? Equalnya Jadi Bapak dan anak itu sama-sama sekarang sama-sama apa? Sama-sama siapa? sama-sama God. Kalau Nah, di betul. equal. Artinya jadinya ada berapa God? Artinya ada 2 God. Tetapi Oke, karena kalau kalau 2 kan, oke, kalau 2 itu bisa dihitung atau enggak? 2 itu jumlah yang bisa dihitung atau tidak? bisa. Oke, bisa. Sami kan bisa ngitung kan, 1, 2 gitu kan. Nah, kalau ada jumlahnya berarti ada apanya? Berarti ada oknumnya. Nah, berarti oknumnya ada berapa? Oknum God-nya? Ada 2. Sementara di 1 Korintus 8 ayat 6, oknum God-nya ada berapa? Ada 1. Oke, dan Jesus Christ itu bukan oknum? Bukan oknumnya God. Bukan oknum God. Oke. Tapi karena dibuat equal, oknum God-nya jadi berapa sekarang? Jadi 2. Sekarang termasuk siapa? Termasuk Jesus Christ. Ya, betul. Boleh, Sami? Oke. Jadi equalnya itu bukan dalam hal sekarang ada 2 God atau equalnya bukan dalam hal jumlah God atau sekarang oknum God-nya jadi tambah ada 2. Gimana? Oh ya, bisa dicek. Bisa ya? Nah, pertanyaannya equalnya dalam yang seperti apa equalnya waktu Yesus ditinggikan posisinya? Boleh? Artinya Boleh. kalau Tuhan Yesus God the Son, bukan God the Son, artinya Yesus apa? Yang kita sudah tahu. Son of God. Son of God. Nah, besok nanti next kelas kita mau belajar equalnya dalam bentuk apa. Tapi yang penting kalian harus bisa kuasai reason ini. Bisa? Oke, Mici. Bisa. Daryl, Maribel ngerti ya?
Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi di next pelajaran dan biarlah ini bisa membuat kita paham akan doktrin kebenaran karena kita nggak pernah bisa disanctify dengan apa? Dengan kepalsuan. Kesalahan, kepalsuan, nggak bisa. Kita hanya bisa disanctify dengan truth. Betul? Betul. Oke, kalau gitu, Matt, boleh tolong closing prayer. Makasih.